Eat my Speed Force! Mega Geekbot. Halo semua, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Di video kali ini, kita akan unboxing salah satu karakter dari DC Comics, yaitu The Flash Barry Allen, versi klasik dari komik legendaris The Flash nomor 123. Di mana komik ini adalah momen bersejarah di DC Comics, karena pada edisi ini memperkenalkan konsep multiverse lewat pertemuan dua Flash dari dunia yang berbeda. Jadi, figur ini bukan cuma keren secara visual, tapi juga punya nilai sejarah yang kuat. Seperti biasa, lini Page Punchers menggunakan kemasan clamshell yang full plastik bening mika transparan, yang berfungsi selain untuk mempermudah melihat isi di dalamnya, tetapi juga untuk melindungi si figur itu sendiri dengan kuat. Selain itu juga, lini Page Punchers ini bukan hanya dapat figur aja, tetapi seharusnya juga dapat bonus komik di dalamnya. Pada bagian depan, kita bisa lihat tampilan langsung figur Flash Barry Allen, dengan jelas banget. Pada bagian bawah kemasan menampilkan logo DC Comics, McFarlane Toys, dan Page Punchers dalam ukuran kecil. Selain itu juga terdapat informasi hak cipta produsen, daftar sosial media dari McFarlane Toys, kode produksi serta barcode, simbol-simbol keamanan, dan daur ulang. Pada bagian atas, samping kanan dan kiri kemasan dibiarkan tampil polos tanpa ada label atau stiker apapun. Pada bagian belakang kemasan, kita bisa melihat ilustrasi dari cover komik The Flash nomor 123 sangat jelas, dengan adegan yang menjadi inspirasi utama figur The Flash ini, yaitu momen Flash of Two Worlds. Pada bagian depan, selain kita bisa lihat isi di balik kemasan dengan jelas, terdapat juga logo dari DC Direct yang ikonik, itu berikut tulisan nama The Flash dalam font bold berwarna merah. Sekarang saatnya kita unboxing figur The Flash Barry Allen ini. Dengan plastik clamshell khas McFarlane ini, kita bisa lihat kalau kemasannya sangat aman dan terlihat kalau nggak gampang penyok boxnya. Tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya setelah saya unboxing figur dengan kemasan clamshell, yaitu memiliki satu kelemahan tersendiri yang dapat membuat figur jadi sangat lembab. Kalau kalian memang inbox kolektor mungkin tidak terlalu masalah. Oke, ini dia tampilannya secara full body. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, akhirnya saya dapat juga Flash Barry Allen, versi klasik yang sudah jadi inceran saya. Figur ini secara keseluruhan memiliki skala yang sama dengan figur McFarlane DC Multiverse lainnya, yaitu hadir dengan ukuran 7 inci dan benar-benar terasa proporsional untuk karakter Speedster. Desainnya yang klasik dengan warna merah dan aksen kuningnya yang kontras mengikuti gaya komik era lama dan bikin kelihatan keren banget. Logo petir di dada juga dibuat clean dan simple, tanpa terlalu banyak detail modern yang justru itu jadi daya tarik utama buat saya. Pada bagian sepatu boots, tidak lupa untuk dihiasi dengan sayap kuning klasik dan bergaya di bagian betis atau atasnya sepatu boots, hampir mirip dengan gaya Jay Garrick pada sepatu bootsnya. Sayap pada sepatu boots layaknya sandal Dewa Mercury yang melambangkan kecepatan, mobilitas, dan kemampuannya untuk bergerak dengan cepat antara langit, bumi, dan dunia bawah. Pada tampilan belakang atau punggung dari The Flash pakaian atau kostumnya dibuat merah polos namun dibuat dengan detail definisi otot yang rumit, menampilkan pahatan punggung yang halus tanpa tambahan garis atau pelat pelindung yang berlebihan. Masuk ke tampilan secara close up, terlihat head sculpt dengan wajah Barry Allen yang tampak clean, dengan ekspresi netral. Topengnya khas Flash klasik dengan memperhatikan detail seperti lipatan kain pada topeng di bagian kening, dan juga detail telinga berbentuk sayap kecil di sisi kiri dan kanan. Tampilan kostum yang berwarna merah tua dan cerah, dengan detail aksen garis petir kuning di sekeliling lingkaran pinggang, dan lengan tangan bergaya kostum era Silver Age, dan berbeda dari rilisan Flash versi modern lainnya. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dengan jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala lihat ke bawah juga memiliki jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan.
tangan bisa direntangkan sejauh ini. Ada bicep swivel, siku double joint. Bagian pundak bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan, jadi bisa tekuk atas dan bawah. Ada rotasi pada bagian badan. Badan bisa miring kiri dan kanan. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tenang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris yang pertama berupa 4 tangan tambahan alternatif untuk mencapai pose yang dinamis. 4 tangan itu antara lain, sepasang tangan pertama yaitu tipe tangan terbuka untuk berlari atau tangan sedang meraih. Sepasang tangan berikutnya dengan pose tangan sedang menunjuk, dan yang satu lagi bisa digunakan untuk posisi tangan sedang hormat atau sedang berlari. Berikut proses penggantian tangan bawaan yang agak aneh karena satu tangan sebelah kiri datang dengan pose untuk menggenggam pistol. Padahal The Flash sama sekali tidak menggunakan senjata. Setelah proses penggantian tangan bawaan selanjutnya, kalian dapat melihat tampilan figur The Flash dengan tangan alternatif yang sudah terpasang. Aksesoris berikutnya berupa stand base hitam yang hampir ada di setiap figur McFarlane. Aksesoris selanjutnya berupa trading card yang menampilkan gambar The Flash Barry Allen di bagian depan dan biografi atau data file singkat dari Flash Barry Allen di bagian belakangnya. Silahkan pause video ini jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya. Aksesoris yang terakhir dan utama seharusnya berupa komik cetak ulang faksimili ukuran penuh dalam bahasa Inggris dari The Flash nomor 123, tapi kenyataannya yang didapat cuman cover komiknya aja. Gak apa-apa emang, yang penting figurnya ada dan dalam kondisi selamat. Memasuki segmen tambahan yaitu berupa segmen membandingkan The Flash Barry Allen Page Punchers dengan figur The Flash Rebirth, keluaran tahun 2020, di mana pada tampilan Flash Rebirth hadir berdasarkan gaya komik era modern yang menampilkan warna merah dan kuning yang lebih cerah, desain kostumnya yang lebih kompleks, dan lambang petir yang lebih besar dengan warna dasar putih. Dikelilingi pahatan bingkai warna kuning yang dibuat timbul atau emboss berikut detail. 4 garis petir pada bagian dada yang menambah kesan modern, di mana semua detail yang telah saya sebutkan sebelumnya itu tidak ada pada The Flash versi Barry Allen Page Punchers. Selain itu juga, pada kostum The Flash Rebirth terdapat aksen garis-garis pada bagian samping lengan, pinggang, paha, sampai dengan kaki yang memberi kesan sporty pada figur The Flash Rebirth. Sedangkan pada The Flash Barry Allen dibiarkan polos layaknya tampilan The Flash di komik era Silver Age. Perbedaan detail juga ada pada bagian boots, di mana pada Flash Page Punchers hadir polos tanpa adanya aksen. Namun begitu, tetap ada sedikit detail berupa sayap kecil pada bagian atas kanan dan kiri bootsnya. Sedangkan pada Flash Rebirth hadir dengan detail aksen garis-garis pada bagian depan tampak meruncing ke bawah, dan tanpa adanya detail sayap kecil pada kedua bootsnya. Selain itu juga pada tubuh Flash Rebirth terdapat beberapa lubang pasak yang menjadi tempat untuk memasang aksesoris efek kilat yang didapat. Sedangkan pada figur Flash Page Punchers, hampir tidak ada lubang pasang pada tubuhnya, kecuali pada bagian bawah kaki figur, yaitu tempat untuk memasang aksesoris stand base. Secara bentuk, pahatan tubuh figur Flash Rebirth terlihat hadir lebih slim, namun menurut pendapat saya bentuknya agak kurang proporsional.
tidak seperti Flash Page Punchers hadir dalam bentuk pahatan yang lebih berisi dan muskuler, tapi semua tampak pas dan proporsional. Jika disandingkan secara berdampingan, kelihatan kalau bentuk pahatan kepala The Flash Rebirth tampak lebih besar daripada Flash Page Punchers. Secara kesimpulan yang mungkin agak bias karena saya emang ngefans banget sama Flash Family, yang untungnya figur ini hadir dan tereksekusi dengan baik, secara detail ataupun artikulasi. Tapi di atas itu semua, yang lebih buat saya jatuh hati dengan figur Flash ini adalah nilai historis dan nuansa klasiknya. Menuju akhir video, ada satu hal yang saya tangkap dari karakter Barry Allen sebagai manusia tercepat di dunia, yang justru sering digambarkan sebagai sosok yang suka terlambat. Namun dia tidak pernah berhenti mencoba, tidak pernah menyerah untuk tetap melakukan hal yang benar. Mungkin kita juga sering merasa tertinggal dalam hidup, tapi seperti Barry, selama kita terus bergerak dan tidak menyerah, kita tetap berada di jalur yang benar. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten unboxing action figure seperti ini. Selanjutnya, kalian dapat melihat figur ini ketika di display. Mega Geek Bot.